Pegang, maju. Bagaimana? Setuju? Kita sudah mulai? Siap? Sama pakai baju? Sekarang kita mulai ini. Mohon merapat, mohon segera merapat. Karena sudah datang, ayo maju ke depan yang memakai baju toga. Silakan Pak Aryadi, Prof Aryadi, Prof Musakir, Prof Firdaus. Mari silakan maju. Di sebelah kiri juga, sebelah kanan juga kosong ya. Oke. Oke, kita mulai. Bagaimana para wartawan, siap? Jadi didahului oleh foto dulu. Ya. Izin Prof. Naik. Izin Prof 1 2 3. Izin Prof 1 2 3. Oke, sekali lagi. Sudah. Kami izin para guru besar kalian sekalian dan Mas sejawat sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Sebelum kami mempersilahkan acara untuk dimulai oleh Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dalam rangkaian acara pernyataan sikap Guru Besar Fakultas Kedokteran Hasanuddin terhadap masalah pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Izinkan kami membacakan satu pembuka semangat kita di Bumi Tamalan Ria. Inilah seruan Bumi Tamalan Ria, bumi para pejuang Makassar yang tak pernah lelah berbakti bagi negara dan masyarakat. Kami Jangkar Indonesia Timur. Siri Napace, panduan kami orang Bugis Makassar. Kami malu dan tak punya harga diri bila kami tak empati dan membiarkan bangsa ini dalam perkara merusak, khususnya di bidang pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan. Ewako, ewako, kami kan guru kami Prof. Dr. Anis untuk sebagai Ketua Senat Fakultas untuk menyampaikan acara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Pada hari ini, tanggal 20 Mei 2025, jam 12.30, keempat Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, kami, para guru besar yang terdiri dari Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin beserta para dosen serta sivitas akademika sepakat untuk menyuarakan rasa keprihatinan kami terhadap situasi pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Selanjutnya, kami mempersilahkan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hairani Rashid, MKes, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, spesialis gizi klinik, untuk menyampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan dua pernyataan sikap keprihatinan. Pertama, dari Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Dan yang kedua, dari para Guru Besar Fakultas Kedokteran Indonesia. Pernyataan sikap keprihatinan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin terhadap permasalahan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencermati kondisi pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 6 tahun dan semakin memburuknya suasana ketidakharmonisan antara pihak-pihak yang seharusnya bekerja secara harmonis, maka kami, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, menyatakan sikap. 1. Institusi pendidikan kedokteran telah dan selalu siap untuk menghasilkan sumber daya manusia bagi pembangunan kesehatan bangsa. 2. Semua pihak yang terkait wajib bersinergi dan menjaga keharmonisan untuk mencapai tujuan pendidikan dokter dan dokter spesialis untuk menghasilkan dokter spesialis yang berkompetensi tinggi guna memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. 3. Semua pihak terkait saling menghargai sesuai tugas pokok dan fungsi, serta tidak saling menyalahkan antara satu dan lainnya yang dapat menimbulkan polemik yang tidak produktif, serta tidak menyelesaikan masalah fundamental pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan. 4. Masing-masing pihak memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan dokter dan dokter spesialis serta pelayanan kesehatan sesuai ruang lingkup kerja masing-masing. 5. Pihak-pihak terkait seharusnya mengedepankan komunikasi biologis yang setara dalam mencari titik temu dan berkolaborasi dalam menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan yang menimbulkan polemik yang tidak produktif, seperti masalah 1. Pembentukan dan independensi kolegium. 2. Penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis.
3. Kompetensi tambahan bagi dokter umum. 4. Pembukaan hospital base pada rumah sakit vertikal yang sudah berjalan dengan model pendidikan university base. 6. Kami, Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Unhas, telah dan selalu bertekad untuk senantiasa memperbaiki kekurangan yang ada, terbuka terhadap saran perbaikan konstruktif dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran, dalam semangat pembinaan bukan penghakiman, guna mendukung kesuksesan program pemerintah untuk menghasilkan sumber daya manusia, dokter dan dokter spesialis yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, 20 Mei 2025. Surat pernyataan keprihatinan para guru besar Fakultas Kedokteran Indonesia terhadap arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional. Kami para guru besar Fakultas Kedokteran di Indonesia merupakan bagian integral perjuangan bangsa dalam menjaga kesehatan masyarakat. Negeri ini tidak terlepas dari perjalanan panjang peran dokter dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan rakyat. Selama masa pandemi COVID-19, para dokter dari berbagai fakultas kedokteran, rumah sakit, baik negeri maupun swasta, baik di pusat kota maupun pelosok, telah berjuang tanpa mengenal lelah. Bahkan beberapa di antaranya harus mengorbankan nyawa. Kami juga aktif terlibat dalam perumusan kebijakan berbasis bukti, memberikan masukan ilmiah kepada pemerintah, mengedukasi masyarakat luas, serta berperan sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan dan kebijakan demi keselamatan rakyat dan kemajuan bangsa. Namun demikian, saat ini kami menyaksikan dengan penuh keprihatinan arah kebijakan kesehatan nasional yang cenderung menjauh dari semangat kolaboratif yang selama ini menjadi landasan bersama pada masa krisis. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan menimbulkan keresahan kolektif di kalangan dokter, yang juga merupakan keresahan kami sebagai pendidik di Fakultas Kedokteran. Alih-alih memperkuat mutu layanan dalam pendidikan, kebijakan yang ada justru berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Keprihatinan ini kami sampaikan dengan semangat mendukung program Astacita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata. Hal tersebut sulit dicapai jika ekosistem pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan nasional tidak dijaga kualitas dan integritasnya. 1. Kami mengingatkan bahwa kebijakan kesehatan harus berbasis cara berpikir ilmiah. Dalam ilmu kedokteran dan kesehatan, berbasis bukti, etika, dan kolaborasi. Reformasi sistem kesehatan semestinya berfokus pada penguatan layanan primer dan kesehatan masyarakat. Akses pelayanan kesehatan masih memerlukan perhatian di berbagai pelosok Nusantara, termasuk pulau-pulau terpencil. Namun yang terjadi saat ini justru pembangunan fasilitas kesehatan rujukan mewah di daerah tanpa tenaga dokter. Anggaran besar dari pinjaman luar negeri, termasuk dari Bank Dunia, lebih banyak digunakan untuk infrastruktur sekunder tersier, bukan memperkuat puskesmas dan layanan dasar. 2. Kami menolak kebijakan yang mengabaikan mutu dan prinsip ilmiah, legasi,
dan tradisi keilmuan dalam pendidikan tenaga medis. Pendirian jalur pendidikan dokter spesialis di luar universitas tidak dapat dianggap sebagai solusi atas kekurangan tenaga medis, melainkan langkah instan yang berpotensi menurunkan kualitas pendidikan serta menciptakan kesenjangan kompetensi yang mengancam keselamatan pasien dan keberlanjutan ilmu kedokteran pada masa depan. Implementasi model rumah sakit pendidikan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai RSPPU dalam kerangka perundang-undangan dilakukan melalui proses yang minim akuntabilitas dan transparansi, sehingga terkesan tanpa kajian yang komprehensif. Untuk staf pengajar yang terlatih dalam pendidikan, akreditasi yang transparan, serta perlibatan aktif Fakultas Kedokteran dalam setiap tahapan penyelenggaraan pendidikan tersebut. 3. Kami menolak keputusan birokratis yang melemahkan rumah sakit pendidikan, kelembagaan, dan sistem kesehatan akademik. Pemutusan hubungan antara staf pengajar dan rumah sakit pendidikan akan menghancurkan integrasi layanan pendidikan dan penelitian serta hubungan pemerintah dengan Fakultas Kedokteran. Dengan praktek terbaik dunia dan berisiko menurunkan mutu layanan spesialistik serta melemahkan peran Indonesia dalam pengembangan ilmu kedokteran. Terlebih lagi, penentu kebijakan yang otoriter telah mengakibatkan merebaknya kegelisahan yang mencekam di kalangan dokter pendidik klinik karena bernuansa membungkam suara penyampaian umpan balik yang selayaknya didengarkan. 4. Kami prihatin terhadap narasi publik yang menyudutkan tenaga medis dan institusi pendidikan. Sejumlah pernyataan dari pejabat tinggi negara yang menyalahkan dokter, rumah sakit, dan fasilitas kedokteran atas permasalahan dalam sistem kesehatan yang tidak sepenuhnya tepat. Mengingat akar persoalan seperti rendahnya akses, kurangnya pemerataan layanan, dan beban pembiayaan yang berasal dari kegagalan tata kelola sistem dan alokasi anggaran. Kekurangan yang kerap disorot oleh pejabat tersebut pada dasarnya bersifat insidental dan personal yang sejatinya juga dapat terjadi pada profesi lainnya sehingga tidak dapat digeneralisasi. Sikap menyalahkan semacam ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik, menciptakan polarisasi, dan merusak iklim kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Lebih lagi sebuah fenomena yang bertentangan dengan asta cita pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan nasional. 5. Kami dengan tegas menolak pengambil alihan kolegium dokter spesialis yang telah selama 50 tahun membina dan mengembangkan berbagai cabang spesialis kedokteran. Pembentukan kolegium baru yang dilakukan secara tidak transparan serta tanpa melibatkan perhimpunan dokter spesialis dan institusi pendidikan terkait mengakibatkan kolegium tersebut kehilangan independensinya. Hal ini berpotensi menimbulkan pengaruh politik dan birokrasi yang dapat mengancam kedaulatan ilmu kedokteran. Narasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada publik juga tidak mencerminkan penghormatan terhadap prinsip demokrasi yang terbuka dan bebas dalam proses tersebut. Oleh karena itu, kami mendesak Presiden Republik Indonesia, DPR Republik Indonesia, dan para pemimpin bangsa untuk 1. Menjadikan keselamatan rakyat dan hak atas layanan kesehatan bermutu sebagai tujuan utama, bukan sekedar memenuhi ambisi jangka pendek atau kepentingan non-medis. 2. Menghentikan kebijakan-kebijakan kesehatan yang terburu-buru, tertutup, dan minim partisipasi publik yang bermakna, khususnya dengan pemangku kepentingan dan kalangan insan kedokteran.
baik para ilmuwan maupun praktisi yang kredibel, pengetahuan dan pengalamannya, serta organisasi profesi. 3. Menjamin seluruh proses pendidikan tenaga medis agar tetap berbasis mutu, disertai tanggung jawab akademik dan perlindungan pasien melalui lembaga yang telah digunakan selama ini. 4. Menghentikan intervensi yang melemahkan institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikan oleh Kementerian Kesehatan. 5. Membangun kembali suasana saling percaya antara pemerintah, institusi pendidikan, dan profesi kesehatan. 6. Mengembalikan independensi kolegium dokter spesialis. 7. Mendukung tuntutan yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan pasal-pasal yang memicu keprihatinan seperti yang disampaikan dalam surat ini. 8. Membangun Kementerian Kesehatan pada kepemimpinan yang memiliki pemahaman mendalam dan wawasan yang luas tentang kedokteran dan kesehatan, yang mampu melakukan tugas kolaborasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan dengan dasar saling menghargai, penuh etika, tidak egosentris dan otoriter, serta mengedepankan kebersamaan dalam mencapai tujuan program Asta Kita. Pernyataan ini kami buat sebagai bentuk tanggung jawab intelektual, moral, dan kemanusiaan kami kepada bangsa dan negara dan generasi yang akan datang. Kami percaya kemandirian profesi dan kekuatan akademik adalah fondasi yang penting bagi sistem kesehatan yang adil dan bermutu. Jakarta, 20 Mei 2025, 357 guru besar Fakultas Kedokteran se-Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian orasi keprihatinan yang sebelumnya saya sampaikan. Terima kasih sudah bergabung juga pada kita adalah guru besar dari Fakultas Kedokteran Gigi dan guru besar dari Fakultas Keperawatan dan Ketua Senat Universitas Hasanuddin. Dengan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya para guru-guru besar, para dosen, para mahasiswa, dan khususnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para adik-adik wartawan yang sudah meliput secara utuh daripada orasi keprihatinan ini. Demikian akhirnya, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apakah semua bersedia? Iya. Oke. Sebelum saya membacakan sebuah maklumat.